Gempa Pacitan sinyal serius dari zona megatrust. Gempa tektonik cukup kuat menyentak wilayah tengah Pulau Jawa Jumat dini hari 6 Februari 2026 pukul 01.06 waktu Indonesia Barat. Data awal menunjukkan magnitudo gempa 6,4 berpusat di perairan selatan Kabupaten Pacitan pada kedalaman 10 km. Setelah analisis mendalam, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika mengoreksi kekuatan gempa tektonik itu bermagnitudo 5,9 di kedalaman 59 km. Efek gempa tektonik ini secara umum membangunkan hampir semua warga di wilayah Pacitan, Trenggalek, Blitar, Wonogiri, Ponorogo, Solo hingga hampir semua area Yogyakarta. Kerusakan ringan hingga sedang dilaporkan menimpa sejumlah bangunan di Kecamatan Pundong, Jetis, Imogiri, dan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kerusakan bangunan dilaporkan terjadi di Blitar dan Pacitan, di wilayah yang paling dekat dengan sumber gempa. Gempa Pacitan terbaru ini memberi kejutan setelah 27 Januari 2026, gempa tektonik darat juga terjadi di kabupaten ini. Peristiwa di pagi hari itu disusul gempa tektonik darat dan dangkal bermagnitudo 4,4 di bagian utara Sesar Opak, dekat perbatasan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gempa Sesar Opak ini diikuti ratusan gempa susulan atau aftershock di hari yang sama dan hari berikutnya. 3 peristiwa gempa tektonik kuat dalam kurun waktu sepekan terakhir ini memberi peringatan serius kemungkinan bahaya lebih besar di kemudian hari. Gempa Pacitan 6 Februari 2026 dalam telaah awal mengutip tulisan geolog Ma'rufin Sudibyo di jurnal Ekliptika adalah gempa subduksi. Terjadi di zona pergesekan antar lempeng Australia di sisi bawah dan mini lempeng Sunda yang jadi bagian lempeng Euroasia sebagai alas Pulau Jawa. Area ini masuk apa yang disebut zona megatrust. Titik episentrumnya di Samudra Hindia sekira 90 km selatan kota Pacitan. Penjelasan BMKG menyebutkan mekanisme pemataan batuan di sumber gempa Pacitan magnitudo 5,9 adalah naik miring atau oblique thrust yang khas zona megatrust. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mencatat magnitudo gempa Pacitan 5,8, sedikit lebih rendah dari penilaian BMKG Indonesia. Gempa Pacitan kali ini menghasilkan getaran 4 mmi di Kabupaten Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, Pacitan, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung. Getaran 4 mmi adalah getaran yang bisa membangunkan orang dalam kondisi tidur. Secara akumulatif, 10,1 juta jiwa merasakan getaran 4 mmi di semua wilayah ini. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya di seantero Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami getaran 3 mmi. Getaran yang lemah, setara getaran akibat truk tronton melintas saat kita berdiri di tepi jalan. Getaran yang tidak merusak. Secara akumulatif, 45,9 juta jiwa merasakan getaran 2 hingga 3 mmi. Secara umum, gempa Pacitan 6 Februari 2026 tidak menyebabkan kerusakan yang luas maupun jatuhnya korban jiwa. Namun gempa bumi ini kembali mengingatkan ada zona megatrust yang aktif di sekujur lepas pantai selatan Pulau Jawa. Zona yang mampu melepaskan gempa bumi besar disertai tsunami yang merusak. Gempa bumi dorongan kuat atau disebut gempa bumi megatrust secara teoritis adalah gempa bumi dengan kekuatan besar yang terjadi pada zona subduksi di sepanjang batas lempeng konvergen destruktif, di mana satu lempeng tektonik tertekan di bawah lempeng lainnya. Gempa bumi adalah gempa bumi antar lempeng yang paling kuat di planet ini dengan besaran momen yang dapat melebihi angka 8 hingga 9. Istilah megatrust merujuk pada gabungan antara mega yang berarti besar dan thrusting yang merujuk pada mekanisme gempa bumi yang naik ke atas dan berpotensi memicu tsunami. Sejak tahun 1900, gempa bumi berkekuatan 8,0 atau yang lebih besar dianggap sebagai gempa bumi megatrust. Tidak ada jenis lain yang dikenal sumber terestrial dari aktivitas tektonik yang telah menghasilkan gempa bumi lebih dari skala seperti ini. Patahan dorong yang menyebabkan gempa megatrust seringkali terletak di dasar palung samudera. Dalam kasus seperti ini, gempa bumi dapat secara tiba-tiba menggeser dasar laut dalam wilayah yang luas. Akibatnya, gempa bumi megatrust seringkali menimbulkan tsunami yang jauh lebih merusak dibanding gempa itu sendiri. Tsunami tersebut dapat melintasi cekungan lautan hingga menghancurkan wilayah yang jauh dari lokasi gempa aslinya. Gempa bumi megatrust dapat berlangsung selama 5-7 menit atau dalam kasus lain berlangsung lebih dari 10 menit seperti pada peristiwa gempa bumi Sumatera 2004 yang berlangsung hingga 10 menit lamanya.
Contoh gempa bumi megatrust lainnya adalah gempa bumi Tohoku Jepang 2011, gempa bumi Alaska 1964, dan gempa bumi Chili 2010 yang menyebabkan tsunami dahsyat dan kerusakan dalam ukuran yang sangat luas. Hal lain yang juga patut kita pahami di tengah ancaman kebencanaan ini adalah perihal seismic gap atau celah seismik. Ini adalah istilah untuk menyebut segmen aktif pada patahan atau zona subduksi yang pernah mengalami gempa besar di masa lalu. Tetapi zona ini tidak menunjukkan aktivitas gempa signifikan dalam jangka waktu lama, menjadikannya wilayah potensial untuk gempa besar. Wilayah celah seismik ini dipercaya akan mengumpulkan energi tektonik yang terus terakumulasi. Potensi bahayanya, karena energi terakumulasi tanpa pelepasan melalui gempa kecil, wilayah yang diidentifikasi sebagai lokasi yang paling mungkin mengalami gempa bumi besar di masa mendatang. Contoh di Indonesia, terdapat 13 titik zona megatrust di Indonesia yang dipantau, diantaranya ada segmen Mentawai Siberut dan Selat Sunda yang telah lama tidak melepaskan energi besar. Mengingat resiko seismik gap berpotensi memicu gempa besar dan tsunami, sehingga pemahaman akan zona ini krusial untuk mitigasi kebencanaannya. Karakteristik khas seismik gap adalah meskipun diam, wilayah ini secara tektonik aktif dan terus memantau pergerakan lempeng. Pemirsa, zona megatrust ini secara faktual ada di sepanjang pesisir barat Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur. Karena itu masyarakat di semua wilayah ini sebaiknya betul-betul memahami fenomena ini dan gempa Pacitan sekarang menjadi penanda merahnya. Demikian Bolo, Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Tetaplah waspada. Salam sehat, salam tangguh.